Halo semuanya, jadi hari ini kita akan bahas tentang obat-obat antihipertensi. Sebelumnya kita harus tahu hipertensi itu pengertiannya apa sebelum kita bisa bahas materinya. Jadi hipertensi kan adalah tekanan darahnya lebih dari 140 per 140 per 90 kan. Nah sebenarnya apa sih yang mempengaruhi hipertensi ini? Jadi hipertensi itu kan dia itu di tekanan darah itu kan dipengaruhi oleh dua hal kan, cardiac output dan oleh tahanan vaskular perifer. Nah, cardiac output sendiri itu dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate ya kan. Nah, kemudian yang mempengaruhi si CO, si cardiac output itu kan ada preload, afterload dan kontraktilitas. Sama ada afterload. Nah, afterload ini dia juga berhubungan dengan si total peripheral tahanan vaskular perifer. Nah, yang pertama, preload. Preload itu apa sih? Preload itu adalah jumlah darah yang akan dipompakan kan, maksudnya pokoknya dia tuh berhubungan dengan end diastolic volume. Jadi gimana cara ngomongnya, jadi yang masuk ke jantung tuh berapa, nah kayak gitu. Jadi intinya gampangnya gitu, jadi dia itu yang masuk ke jantung itu berapa ya kan, atau end diastolic volume-nya. Nah yang masuk jantung itu apa aja sih? Pastinya yang darah kan. Nah darah ini kan dia dipengaruhi oleh misalnya cairan. Jadi kalau misalnya ada peningkatan cairan atau retensi cairan, maka dia akan mempengaruhi peningkatan dari preload kan. Kenapa bisa terjadi peningkatan cairan? Karena adanya misalnya ada gangguan dari ADH, sehingga kalau misalnya ADH ini ada kan berarti anti diuretik, berarti kan diuretik kan berarti kencing kan. Kalau misalnya kita nggak kencing berarti cairannya menumpuk. Kalau cairannya menumpuk maka dia akan meningkatkan preload. Kalau dia meningkatkan preload, dia meningkatkan stroke volume, dia meningkatkan CO dan meningkatkan tekanan darah. Nah kemudian selain ADH apa lagi sih yang bisa? Itu ada juga misalnya natrium. Jikalau kita kelebihan natrium, maka kan terjadi juga retensi cairan. Terus pokoknya intinya yang berhubungan dengan sistem RAAS atau renin angiotensin aldosteron sistem. Nah itu yang mempengaruhi cairannya. Kemudian kontraktilitas itu pasti berhubungan juga dengan heart rate gitu kan, kayak kalsium gitu-gitu, kalsium, kalium dan lain-lain. Ini lebih ke miokard sih. Nah kemudian afterload. Afterload itu apa sih? Afterload itu adalah gampangnya itu yang harus dilawan oleh jantung. Jadi kan saat kita memompa jantung itu kan ada aorta. Nah saat kita pompa kan berarti kalau bisa kita pompa terus nanti dia pasti ada tahanan balik itu yang lawan. Nah itu afterload. Berarti dia itu yang berperan di sini adalah pastinya arteri kan, berarti arteri terutama arteriores, atau dia juga berperan pada tahanan vaskular perifer ya kan. Nah itu afterload. Nah intinya itu semua tadi dasar dari hipertensi. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang terjadi lebih detail. Nah di sini misalnya ada penurunan tekanan darah, ini normalnya ya, penurunan tekanan darah, maka tadi kan akan bekerja pada sistem RAS dan juga bisa bekerja pada baroreseptor. Kan baroreseptor namanya baro, berarti kan dia reseptor. Baro kan tekanan, berarti reseptor yang berperan dalam tekanan darah ya kan. Kalau misalnya terjadi hipotensi, maka tubuh kita pasti ingin menaikkan tekanan darah kan. Makanya dia melalui jalur baroreseptor. Nah, baroreseptor ini dia kan akan melalui saraf simpatis. Dia nanti akan ada reseptor alfa 2 yang alfa 2 di sentral ini, terus nanti dia akan berefek juga ke ginjal. Nah, di ginjal nanti dia akan mempengaruhi melalui saraf simpatis juga, dia akan mempengaruhi reseptor alfa dan reseptor beta, ya kan? Reseptor alfa ini alfa 1 dan betanya juga beta 1. Reseptor alfa 1 dia berperan dalam vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi pada apa? Pada pembuluh darah. Kalau misalnya terjadi vasokonstriksi, maka apa yang terjadi? Akan terjadi peningkatan dari preload atau afterload, tergantung dia di vena atau di arteri.
Tapi kemungkinan besar dia akan meningkatkan preload karena dia ada di vena. Nah, kemudian juga dia meningkatkan kontraksi jantung, ya kan. Si beta 1 ini dia mempengaruhi kontraksi jantung. Nah, kalau misalnya kontraksi jantung meningkat, berarti kan tadi peningkatan dari contractility. 2 ini berarti peningkatan terhadap cardiac output. Kalau terjadi peningkatan cardiac output, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian selain itu, ini tadi sistem melalui sistem saraf kan. Kalau misalnya melalui renin, angiotensin, aldosteron, jadi kan dia akan pertama-tama membentuk renin yang ada di ginjal, kan. Renin ini akan mengubah angiotensin ini asalnya dari hati menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 akan beredar, nanti dia akan ketemu dengan AC. ACE ini nanti akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang akan menyebabkan vasokonstriksi, ya kan, sehingga sama meningkatkan preload juga kan. Nah, kemudian selain itu si angiotensin 2 juga dia akan berikatan dengan reseptor, sehingga nanti dia akan mempengaruhi antidiuretik hormon dan aldosteron. Nah, kedua-duanya ini berperan dalam meningkatkan volume darah karena kan ini antidiuretik. Nah, kalau misalnya dia volume darah meningkat, berarti kan terjadi peningkatan preload. Kalau misalnya ada peningkatan preload, berarti peningkatan tekanan darah. Nah, sekarang kita bahas obatnya. Obatnya itu yang pertama kita lihat dari yang paling atas. Kalau misalnya dia bekerja dari baroreseptor, dia menghambat langsung di sini, ya kan? Kalau berarti ini dihambat, berarti kan proses selanjutnya nggak terjadi. Nah, itu namanya direct vasodilator. Sehingga efek vasokonstriksinya tidak berjalan kan. Yang kedua, kalau dia membantu alfa 2. Alfa 2 tuh sifatnya dia vasodilatasi. Jadi kalau misalnya dia didukung kan berarti dia menyebabkan vasodilatasi juga, sehingga tekanan darahnya ikut menurun. Kemudian kalau misalnya kita menghambat beta 1 dengan beta blocker, ya kan, maka kalau misalnya beta dihambat maka tidak ada kontraksi jantung, maka penurunan cardiac output sehingga dia normal lagi kan. Kemudian ini juga kalau misalnya kita hambat dengan alfa 1, maka nanti tidak terjadi vasokonstriksi, malah yang terjadi vasodilatasi, maka nanti terjadilah penurunan dari TVP juga. Kemudian setelah itu dia akan juga, di sini kan ada kalsium kan, kita tahu bahwa sistem konduksi jantung itu kan butuh kalsium. Nah, kalau misalnya kita blok kalsiumnya, berarti kan tidak terjadi kontraksi, sehingga penurunan lagi dari CO. Selain itu juga bisa dihambat oleh nitrat. Nah, itu untuk yang sebelah sini. Sekarang yang sebelah sini, bagaimana kalau kita hambat renin? Kalau kita hambat renin, kita hambat dengan direct renin antagonis, berarti dia reninnya terhambat, berarti semua proses yang ke ini nggak terjadian, berarti volume darahnya tetap atau turun. Jadi dia menurunkan juga preload, menurunkan hipertensinya. Kemudian kalau kita hambat ACE dan ARB, ini bekerja di jalur yang sama. Kalau misalnya kita menghambat ACE, maka tidak terjadi perubahan dari angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 tadi kan yang berperan sebagai vasokonstriktor kan. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti kan jadinya vasodilatasi. Sama dengan ARB. Kalau misalnya ARB dia tidak kalau misalnya si angiotensin 2 tidak berserikatan dengan reseptor, berarti tidak ada efek dari ADH dan aldosteron. Jadi kalau 2 ini nggak ada, maka volume darahnya juga turun gitu. Kemudian untuk diuretik, namanya juga ini antidiuretik, ini diuretik, berarti ini bikin kencing, sama, berarti dia menurunkan volume darah. Baik itu yang diuretik biasa ataupun diuretik yang hemat kalium. Sudah, itu untuk mekanisme obatnya. Selanjutnya untuk pembahasan obatnya itu bisa di video selanjutnya. Sekian.